Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Gegen dan hari ini kita akan membahas tentang analisis strategik pengkajian lingkungan. Dan untuk sub pembahasannya ada dua, yaitu analisis lingkungan eksternal, internal, dan keunggulan pesaing. Dan yang kedua ada analisis lingkungan industri. Baiklah, kita akan ke materi pertama, yaitu pengertiannya. Menurut George dan Lloyd, analisis lingkungan adalah suatu proses yang digunakan perencana untuk menyatukan sektor lingkungan dalam menentukan peluang atau ancaman terhadap perusahaan. Dari pengertian tadi, dapat kita simpulkan bahwa analisis lingkungan sangat penting dalam manajemen strategis karena dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Dan next ada tujuan dari analisis lingkungan. Bisa kita lihat di sini, tujuan analisis lingkungan pada dasarnya adalah untuk mempelajari dan mengidentifikasi berbagai faktor eksternal yang dapat mempengaruhi situasi pasar. Analisis ini dapat dilakukan melalui pengumpulan informasi dari berbagai sumber seperti laporan pasar, penelitian, konsumen, dan lain-lain. Dan next yaitu ada lingkungan eksternal, ekonomi, teknologi, politik, dan hukum sosial budaya. Analisis lingkungan eksternal meliputi persaingan pasar, kondisi ekonomi secara global dan lokal, tren teknologi, perubahan di sektor hukum dan regulasi pemerintah, potensi resesi, dan lain-lain. Analisis lingkungan eksternal mencakup hal seperti kinerja perusahaan, gagal atau berhasilnya untuk menerapkan keputusan, kualitas produk atau layanan yang ditawarkan, budaya perusahaan dan produktivitasnya, SOP yang diterapkan perusahaan, dan lain-lain. Proses yang dapat dilakukan secara kontinu untuk melakukan analisis lingkungan eksternal adalah: yang pertama ada pemindaian, yang kedua ada pengawasan, yang ketiga ada peramalan, dan yang terakhir ada penilaian. Dan bisa kita lihat di dalam gambar di mana lingkungan eksternal sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama ada lingkungan umum yang dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, sosial, politik dan hukum, teknologi, dan terakhir ada faktor demografi. Dan yang kedua ada lingkungan industri, di mana lingkungan ini dipengaruhi oleh faktor ancaman pendatang baru, pemasok, pembeli, produk substitusi, dan juga pesaing. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang analisis lingkungan internal dan keunggulan pesaing, di mana analisis ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk melihat potensi perusahaan dalam persaingan pasar. Dengan analisis ini, perusahaan dapat menentukan keunggulan pesaing mereka yang dapat digunakan untuk bersaing di dalam pasar. Tujuan dari analisis ini sendiri adalah untuk mengidentifikasi sejumlah kekuatan dan kelemahan yang terdapat pada sumber daya dan proses bisnis internal yang dimiliki oleh perusahaan. Dan bisa kita lihat di dalam gambar, yaitu lingkungan internal sendiri dipengaruhi oleh tiga faktor. Yang pertama ada struktur atau cara bagaimana perusahaan dan organisasi dengan komunikasi, wewenang, dan arus kerja. Dan yang kedua adalah budaya atau keyakinan dan nilai-nilai yang tertanam dalam anggota organisasi. Dan yang ketiga yaitu sumber daya atau aset potensi yang dimiliki yang merupakan bahan baku produk barang dan jasa. Dan next yaitu kita ada analisis lingkungan industri, di mana analisis ini sendiri adalah model 5 kekuatan Porter yang telah diperkenalkan oleh Porter dan telah dimodifikasi dan disebarkan ke yang lainnya. Analisis ini adalah pendekatan yang fokus pada analisis industri secara keseluruhan. Model ini adalah pendekatan yang digunakan secara luas untuk mengembangkan strategi dalam banyak industri dan dapat memaksimalkan peluang untuk memperoleh keunggulan kompetitif. Dan next yaitu hakikat. Menurut Porter sendiri, hakikat persaingan suatu industri dapat dilihat sebagai kombinasi atas 5 kekuatan, yaitu yang pertama ada persaingan di antara perusahaan sejenis, dan yang kedua adalah kemungkinan masuknya pendatang baru, dan yang ketiga adalah potensi pengembangan produk substitusi, dan yang keempat ada kekuatan tawar-menawar pembeli, dan yang terakhir ada kekuatan tawar-menawar pemasok. Dan bisa kita lihat dari dalam gambar, di mana di sini pemasok, pendatang baru potensial, pembeli, dan produk pengganti semuanya memengaruhi yaitu persaingan di dalam suatu industri pasar. Dan next ada persaingan perusahaan sejenis, di mana di dalam persaingan ini menurut Porter sendiri merupakan faktor persaingan antar pesaing dalam industri yang sama. Inilah yang menjadi kekuatan persaingan. Intensitas persaingan ini tergantung pada beberapa faktor berikut, yaitu yang pertama pertumbuhan industri, yang kedua biaya tetap dan penyimpanan, yang ketiga diferensiasi produk, dan yang keempat identitas merek, dan yang kelima halangan keluar, dan yang terakhir ada keberagaman pesaing dan lain-lain.
Dan selanjutnya itu ada pendatang baru, di mana ketika perusahaan baru dapat dengan mudah masuk ke industri, intensitas persaingan akan meningkat. Akan tetapi, biasanya ada beberapa faktor yang mempengaruhi mudah atau sulitnya memasuki suatu industri. Yang pertama ada skala ekonomi persyaratan modal, yang kedua adalah kebijakan pemerintah, yang ketiga akses ke saluran distribusi, dan yang keempat biaya peralihan pemasok, dan yang terakhir ada persyaratan modal. Dan next ada potensi pengembangan produk substitusi, di mana bisa kita lihat pengertiannya sendiri pada banyak industri. Perusahaan bersaing dekat dengan produsen produk substitusi dalam industri yang berbeda. Keberadaan produk substitusi merupakan batasan harga tertinggi yang dapat diberikan atau dibebankan sebelum konsumen beralih ke produk substitusi. Ancaman barang substitusi dapat dijelaskan oleh faktor berikut. Yang pertama ada harga relatif dalam kinerja barang substitusi. Yang kedua adalah biaya mengalihkan ke produk lain, dan yang terakhir ada kecenderungan pembeli untuk mensubstitusi. Dan next ada daya tawar-menawar penjual atau pemasok, di mana kekuatan tawar-menawar pemasok memengaruhi intensitas persaingan dalam suatu industri. Khususnya ketika ada jumlah besar pemasok, sedikit barang substitusi, dan biaya bahan baku pengganti yang mahal. Berikut ada beberapa faktor yang memengaruhi kuat atau tidaknya kekuatan daya tawar-menawar pemasok. Yang pertama ada industri pemasok didominasi oleh sedikit perusahaan. Yang kedua adalah produk pemasok didiferensiasikan. Dan yang ketiga adalah pemasok memiliki ancaman integrasi ke depan yang kuat. Baiklah, sekian materi dari saya untuk hari ini. Untuk materi selanjutnya akan dibahas di minggu depan.